Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban. Sebelumnya kita sudah sampai pada kisah Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yang mungkin masih di bawah umur 2 tahun, masih di dalam susuan, di tempat yang kemudian disebut Bakkah. Yang di tempat tersebut ada bangunan kuno yang tinggal pondasinya saja, yang kemudian kita kenal ya, pondasi tersebut adalah pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim telah mendoakan untuk anak keturunannya di tempat tersebut, dan karena di tempat tersebut ada Ka'bah, maka tanah tersebut kemudian dikenal sebagai tanah haram, karena Ka'bah adalah rumah Allah, ya, rumah Allah, sehingga tanah tersebut disebut tanah haram. Tanah tersebut otomatis juga tanah yang diberkahi. Bedanya dengan Baitul Maqdis, ya, dengan tanah di tempat adanya Ka'bah adalah kalau di Bakkah, tempat tersebut kemudian dikenal dengan Baladil Amin, yaitu tempat yang aman. Ya. Kalau Baitul Maqdis tidak disebut Baladil Amin, sama-sama diberkahi, tapi di Bakkah disebut Baladil Amin, sedangkan di Baitul Maqdis tempatnya Bani Israel tidak disebut Baladil Amin. Jadi bedanya adalah yang satu tempat yang aman, yang Baitul Maqdis tidak dijamin keamanannya meskipun sama-sama diberkahi. Nabi Ibrahim kemudian pergi dan Hajar sendirian di kemahnya menyusui Ismail. Namun tidak lama kemudian setelah ditinggal Nabi Ibrahim, bekal air sudah habis, ya. Ketika ketiadaan air minum, ya, menyebabkan air susu Hajar semakin lama semakin menipis dan akhirnya berhenti mengalir. Air susu kambing atau domba yang dibawa dari Hebron juga tidak tersedia, sudah habis, ya. Keadaan seperti itu tidak mengalirnya air susu Hajar menyebabkan Ismail menangis tanpa henti, ya, karena haus dan lapar. Secara naluriah Hajar kemudian mencoba mencari bantuan, ya, untuk mendapatkan air, ya, mencari bantuan. Mungkin ada kafilah yang datang untuk meminta air untuk minum agar air susunya muncul kembali. Namun sepanjang yang dia lihat adalah hanya padang pasir, batu, dan semak-semak yang jarang, ya. Kondisi yang menyedihkan itu, ya, kondisi yang sulit itu membuat Hajar kemudian meletakkan Ismail sendirian dalam keadaan terus menangis. Kemudian ia berlari-lari ke suatu tempat yang akhirnya berada di suatu puncak bukit, ya, puncak bukit. Bukit itu kemudian kita kenal dengan Bukit Safa, ya, Bukit Safa. Dari Bukit Safa, Hajar tidak memperhatikan dari tempat tersebut, dari kejauhan tidak terlihat ada rombongan orang berlalu. Kemudian akhirnya mencari bukit yang lain, maka ketika terlihat bukit yang lain, maka Hajar kemudian berlari ke arah bukit itu. Bukit itu yang kemudian kita sebut Marwah, ya. Kalau yang pertama tadi Safa, yang kedua ini Marwah.
Dari Bukit Marwah ini letaknya cukup jauh, ya. Hajar berusaha juga mencari apakah ada rombongan orang lewat, namun tidak juga ditemukan bahwa ada rombongan lewat. Akhirnya Hajar kemudian kembali ke Bukit Sofa, tidak menemukan lagi ada rombongan lewat, kembali ke Marwah, juga tidak menemukan rombongan lewat, ya. Bisa kita bayangkan pada saat itu antara Safa dan Marwah bukanlah tempat yang mulus, ya, tapi tempat yang berbatu-batu. Mungkin juga Hajar sekali-kali jatuh karena terburu-buru lari, tersandung batu sehingga terjatuh, yang membuat kakinya, membuat lututnya berdarah. Sangat mungkin itu terjadi karena antara Safa dan Marwah adalah batu-batu saat itu, ya, berbatu-batu. Beberapa kali bolak-balik Safa dan Marwah tapi tidak menemukan rombongan lewat, dan masih didengar juga suara Ismail yang terus menangis. Tapi suatu saat tiba-tiba suara tangis Ismail berhenti. Kemudian Hajar yang sudah mulai putus asa akan ada rombongan yang lewat, ketika suara tangisnya Ismail terhenti, kemudian menoleh pada Ismail. Ternyata di tempat Ismail telah berdiri sosok yang sudah dikenal oleh Hajar, yaitu Jibril. Oleh karena itu dengan cepat Hajar bangkit, kemudian menghampiri Jibril dan Ismail. Sampai di situ ternyata ada air yang menyumber dengan cukup keras, ya, menyumber cukup keras, dan kemudian segera Hajar membuat batas-batas untuk mengumpulkan air, ya. Jadi membuat semacam kubangan untuk mengumpulkan air sambil berbicara Zamzam yang artinya adalah melimpah ruah, ya. Zamzam itu artinya melimpah ruah. Kemudian dikumpulkan, ya. Kumpullah. Itu yang dikatakan Hajar, ya, terhadap air yang melimpah ruah tersebut. Akhirnya setelah air itu cukup tergenang, kemudian Hajar segera minum air tersebut. Begitu minum air Zamzam tersebut, Hajar segera merasa air susunya tiba-tiba membuncah lagi. Air susunya, payudaranya terisi air susu lagi. Segera diraihnya Ismail, kemudian disusuinya, sehingga kemudian Ismail kenyang kembali. Kalau kita hitung peristiwa tersebut dari waktu-waktu sebelumnya, dari perjalanan Nabi Ibrahim sebelumnya, dari waktu-waktu yang kita dapatkan pada kitab Kejadian, maka peristiwa tersebut terjadi antara tahun 2079 sebelum Masehi atau 2078 sebelum Masehi. Itu adalah perkiraan waktu Hajar dan Ismail mendapatkan sumur Zamzam atas pertolongan Jibril. Dengan demikian, dari peristiwa tersebut maka Safa, Marwah, dan Zamzam adalah suatu paket peristiwa yang
menjadi simbol tentang harapan dan semangat hidup yang kuat ya, berdasarkan keyakinan tauhid yang kuat yang nantinya akan menjadi bagian penting dalam ibadah kaum muslim. Itu adalah peristiwa yang dialami Hajar dan Ismail yang kemudian menjadi rukun haji ya. Akhirnya Jibril setelah Hajar dapat mengatasi situasi dengan munculnya air Zam-Zam itu, kemudian pergi lagi. Setelah lama, setelah beberapa lama hanya berdua, pada saat Ismail sudah bisa bermain, artinya mungkin sekitar lebih kurang 2 tahun kemudian ya, Hajar sudah menjadikan Zam-Zam sebagai sebuah sumur ya, sebagai sumur, dan Ismail pada saat itu sedang bermain-main di sekitar sumur. Tiba-tiba datang rombongan kafilah yang mendekat kepada Hajar dan Ismail. Rombongan itu datang karena dari kejauhan melihat ada burung yang berputar-putar di atas suatu tempat, yang berputar-putarnya burung itu menandakan bahwa di situ adalah tempat yang ada airnya ya, tempat yang ada airnya, sehingga kemudian rombongan itu tertarik untuk mendatanginya, karena mungkin rombongan itu pernah datang ke situ, pernah melewati tempat itu, sebelumnya tidak mengetahui bahwa di situ ada air. Sebelumnya tidak diketahui bahwa di situ ada air. Tapi saat itu ada burung yang berputar-putar yang menandakan bahwa di situ ada air, sehingga kemudian rombongan kafilah itu mendekat ke tempat tersebut. Ternyata dilihatnya bahwa di tempat tersebut ada kemah dan ada Hajar dan Ismail sedang bermain-main di dekat sumur, dan juga ada beberapa ternak yang menjadi sumber makanan dari Hajar dan Ismail. ada ternak yang berkeliaran di tempat tersebut ya, sehingga itu menandakan bahwa cukup lama Hajar dan Ismail sudah ada di tempat tersebut. Tentu keberadaan seorang wanita dan anak-anak di tempat yang sangat gersang, sangat ganas tersebut menjadi suatu perhatian yang menimbulkan keheranan ya, menimbulkan keheranan sekaligus segan ya, sekaligus segan. Karena apa? Pasti rombongan tersebut berpikir bahwa Hajar bukanlah wanita biasa ya. Karena apa? Hanya berdua dengan anak masih balita berada di tempat yang sangat ganas tersebut. Kemudian mendekat, dan ternyata memang tidak hanya berdua dan tidak ada orang laki-laki di sekitar Hajar ya. Tidak ada orang laki-laki dan terbukti hanya Hajar dan Ismail. Kemudian ada dialog ya dengan Hajar. Rombongan tersebut kemudian dikenal dengan rombongan yang berasal dari Yaman, yaitu suku Jurhum atau Jorhamid. Rombongan pedagang dari wilayah Yaman ya, dari wilayah Yaman yang cukup jauh dari selatan, cukup jauh di ujung selatan Jazirah Arabia ya. Kemudian rombongan tersebut menjadi tertarik dengan tersebut dan kemudian meminta izin kepada Hajar, apabila Hajar bersedia mereka juga akan tinggal di tempat tersebut. Pasti permintaan itu berdasarkan suatu pemikiran yang cukup dalam, karena keberadaan Hajar Ismail yang hanya berdua dan sumur yang sebelumnya tidak ada. Pasti itu adalah suatu tempat yang memberikan harapan masa depan yang baik ya,
Menurut mereka pasti berpikir seperti itu, sehingga meminta izin kepada Hajar untuk bisa ikut bertempat tinggal di tempat tersebut. Hajar menyetujui untuk mereka tinggal di tempat tersebut dengan perjanjian bahwa sumur Zam-Zam adalah milik Hajar dan Ismail. Akhirnya rombongan tersebut bertempat tinggal di Bakkah, menjadi penduduk awal Bakkah bersama-sama Hajar dan Ismail. Suku Jorhamid juga dikenal sebagai keturunan Hadram bin Eber bin Kaunan bin Arpaksad bin Sem bin Nuh. Jadi yang masih saudara jauh dari Nabi Ibrahim, sama-sama keturunan bin Sem bin Nuh. Ya, meskipun tidak diketahui berapa jarak antara Arpaksad antara Hadram ke Sem bin Nuh, ya. Seperti halnya tidak diketahui berapa jarak Sem bin Nuh dengan Nabi Ibrahim, yang pasti sudah berjarak ribuan tahun, tapi dengan nama Hadram bin Eber bin Kaunan bin Arpaksad bin Sem bin Nuh menunjukkan bahwa mereka sama-sama keturunan Sem bin Nuh. Jadi masih kerabat jauh. Sangat mungkin pula bahwa suku Jurhum adalah suku keturunan suku Ad, keturunan dari suku Iram, yang juga keturunan Sem bin Nuh. Jadi mereka adalah keturunan suku Ad, ya, suku tempat Nabi Hud. Jadi mereka termasuk orang-orang yang diselamatkan bersama Nabi Hud, ya. Mereka menjadi kaum beriman, jadi kaumnya Nabi Hud yang kemudian menurunkan Hadram bin Eber bin Kaunan bin Arpaksad bin Sem bin Nuh itu. Jadi sangat mungkin mereka masih dari suku Iram, ya. Cuma tidak kita ketahui hubungan Iram dan Arpaksad itu bagaimana, lebih tua Iram atau lebih tua Arpaksad, atau malah Iram keturunan Arpaksad atau Arpaksad keturunan Iram. Sangat mungkin seperti itu. Sangat mungkin Arpaksad adalah keturunan Iram. Akhirnya di Bakkah telah muncul pemukiman baru yang masih kecil, yang tentu pemukimannya masih kecil, ya. Kembali kepada kisah Nabi Ibrahim, setelah pulang dari Bakkah, ya, Nabi Ibrahim cukup lama di Hebron. Kitab Kejadian 14, jadi ketika di Hebron, Kitab Kejadian mengkisahkan lagi Nabi Ibrahim. Tapi ketika di Bakkah, Kitab Kejadian sama sekali tidak mengkisahkan perjalanan Nabi Ibrahim dari Hebron ke Bakkah. Sama sekali tidak ada kisahnya Kitab Kejadian, di dalam Kitab Kejadian. Tentu sangat aneh, ya. Tentu sangat aneh Kitab Kejadian tidak mengkisahkan perjalanan Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail, dan perjalanan Nabi Ibrahim yang kemudian yang bolak-balik dari Hebron ke Bakkah, yang sama sekali tidak ada kisahnya di Kitab Kejadian. Padahal yang di Mesir saja, yang dari Mesir kemudian Sarah membawa Hajar, ya, itu ada kisahnya. Ya, perjalanan dari Hebron ke Mesir, Mesir kembali ke Hebron, sempat singgah di tempat yang kemudian dikenal dengan Berseba. Itu ada kisahnya yang sangat detail di Kitab Kejadian. Tetapi anehnya Kitab Kejadian tidak mengkisahkan perjalanan Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail dari Hebron ke Bakkah. Dan perjalanan Nabi Ibrahim pulang balik Hebron, Bakkah 3 atau 4 kali, ya. 3 atau 4 kali, sekitar 4 kali Hebron, Bakkah. Namun 4 atau 5 kali, nanti kita telusuri. Sama sekali tidak ada kisahnya, sama sekali tidak ada kisahnya.
saya bisa menganalisa tidak dari kisahnya Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail di Bakkah. Ada ayat-ayat yang dihilangkan dari kitab Kejadian. Ada tangan-tangan yang menghilangkan ayat-ayat tentang kisah perjalanan Nabi Ibrahim pulang balik dari Hebron ke Bakkah. Jadi itu mungkin salah satu ayat di kitab Kejadian yang oleh tangan-tangan jahil dari kaum Yahudi, ya, dari kaum Yahudi yang kemudian menghilangkan ayat tersebut. Ada kaitannya dengan ketidaksetujuan kaum Yahudi atau penolakan kaum Yahudi atas datangnya Rasul terakhir yang muncul dari keturunan Nabi Ismail. Sehingga ayat-ayat tersebut kemudian, ayat-ayat perjalanan Nabi Ibrahim ini kemudian dihilangkan di kitab Kejadian. Sangat mungkin bahwa aslinya kisah itu ada di kitab Kejadian, tapi kemudian dihilangkan. Tapi ini analisis, ya. Analisis yang didasari bahwa memang Al-Quran memberikan peringatan bahwa kaum Yahudi itu ada yang merubah, menghilangkan, menambah ayat-ayat pada kitabnya. Jadi saya berpikir bahwa ketiadaan perjalanan Nabi Ibrahim dari Hebron ke Bakkah itu termasuk ayat-ayat yang dihilangkan. Termasuk ayat-ayat yang dihilangkan. Nabi Ibrahim, ya, di Hebron pada saat itu sempat bahkan menolong penduduk Sodom dan Nabi Lut. Ya. Saat itu kota Sodom diserang oleh suku Elam, ya. Dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 24 dikisahkan bahwa penduduk Sodom di mana tempat Nabi Lut berada diserang oleh suku Elam yang cukup jauh. Jadi mereka ini merantau dari lembah Mesopotamia kemudian merampok kota Sodom, ya. Dan orang-orang Sodom kemudian ditangkap, digiring, akan diperbudak di tempatnya suku Elam. Orang-orang yang selamat dari serangan dari suku Elam ini kemudian bisa bertemu Nabi Ibrahim, dan ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, mereka menceritakan bahwa kota Sodom telah dirampok, telah dijarah, ya, dan penduduknya dibawa pergi untuk diperbudak di wilayah suku Elam. Ketika ditanya apakah Lut termasuk orang yang ditawan, dijawab bahwa Lut termasuk orang yang dibawa pergi oleh suku Elam. Mendengar informasi itu, kemudian Nabi Ibrahim mengajak para pengikutnya untuk menolong Nabi Lut dan penduduk kota Sodom. Nabi Ibrahim juga segera mengumpulkan suku-suku di sekitarnya untuk menolong penduduk Sodom. Dan akhirnya Nabi Ibrahim bisa meyakinkan pada penduduk suku yang lain untuk mengirim bala bantuan untuk menolong penduduk Sodom. Akhirnya Nabi Ibrahim mengejar rombongan suku Elam yang telah menawan penduduk Sodom, dan akhirnya terjadi peperangan, ya. Nabi Ibrahim sebagai pemimpin dari pasukannya menghadapi pasukan dari suku Elam, ya. Dan akhirnya suku Elam dapat dikalahkan oleh Nabi Ibrahim, dan penduduk Sodom dan Nabi Lut dapat ditolong oleh Nabi Ibrahim. Itu adalah kisah satu-satunya, ya, bahwa Nabi Ibrahim
telah pernah perang, yaitu melawan suku Elam. Ya. Satu-satunya kisah Nabi Ibrahim yang melakukan peperangan, yaitu dengan suku Elam untuk menolong penduduk Sodom dan Nabi Lut dari usaha perbudakan oleh suku Elam. Atas keberhasilan Nabi Ibrahim memimpin perlawanan melawan suku Elam, ya, Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan penghargaan dari suku-suku di sekitar Hebron, termasuk mendapatkan penghargaan dari imam agama, ya, imam agama dari suku di Ursalem. Ursalem adalah, kalau sekarang adalah Yerusalem. Nama aslinya adalah Ursalem, ya, yang kemudian menjadi Yerusalem. Yang namanya imam agama tersebut adalah Melkisedek, ya. Sejak peristiwa itu Nabi Ibrahim semakin dihormati oleh suku-suku di tempat tersebut, meskipun Nabi Ibrahim sudah berumur di atas 90 tahun, tapi masih mampu memimpin perang, ya, dan berhasil mengalahkan lawannya. Tentu bukan sembarangan orang dengan umur seperti itu bisa memimpin perang dan mengalahkan lawannya. Beberapa tahun setelah menolong suku penduduk Sodom dan Lot, kemudian suatu saat Nabi Ibrahim didatangi oleh dua sosok manusia, ya, dalam tampilan sebagai sosok manusia yang sempurna. Kemudian memperkenalkan diri. Mereka memperkenalkan diri sebagai malaikat utusan Allah. Nabi Ibrahim kemudian bertanya apa yang akan dilakukan oleh dua malaikat tersebut, dan dijawab bahwa mereka diutus untuk memusnahkan kota Sodom dan penduduknya yang telah melakukan penyimpangan terhadap cara hidup yang tidak sewajarnya sebagai manusia, ya. Jadi kita kenal bahwa mereka telah menyimpang dari kehidupan normal sebagai manusia, karena mereka lebih tertarik dengan sesama jenis, ya, yang kita kenal dengan kaum lesbian dan gay, itu, ya. Kita lesbian dan gay itu adalah kisah awalnya adalah pada saat zaman Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberitahu bahwa mereka diutus untuk memusnahkan kota Sodom dan penduduknya. Namun Nabi Ibrahim juga diberitahu bahwa Sarah akan melahirkan, ya. Awalnya Sarah tidak percaya karena sudah tua, tapi kemudian Sarah dapat diyakinkan dan Sarah sadar bahwa itu adalah ketetapan Allah, ya. Dan akhirnya kita ketahui bahwa penduduk Sodom dimusnahkan oleh Allah, ya, kota Sodom dimusnahkan Allah, dan Nabi Lut beserta dua anak perempuannya dan dua orang pengikutnya selamat dari pemusnahan kota Sodom dan penduduknya. Nabi Lut kemudian sempat dibawa oleh Nabi Ibrahim ke kemahnya, tapi tidak berapa lama kemudian Nabi Lut pamit untuk mencari tempat baru yang kemudian kita kenal tempat Nabi Lut itu adalah
di kota Zoar, kota kecil ya, desa kecil yang disebut dengan Zoar. Setelah peristiwa pemusnahan kota Sodom dan Gomora itu, Nabi Ibrahim ingat kembali pada pada Hajar dan Ismail. Peristiwa itu sekitar 12 tahun. Jadi jarak peristiwa tersebut sekitar 12 tahun. Antara ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail dan akan pergi lagi ke Bakkah. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi lagi ke Bakkah dengan membawa rombongan kecil, ya, karena cukup jauh, dengan membawa ternak dan sebagainya untuk bekal di perjalanan, dan akhirnya sampai di Bakkah. Ya. Dan dilihatnya di tempat tersebut ternyata telah menjadi sebuah pemukiman kecil dengan pusat kehidupan di dekat sumur Zam-Zam, ya, di dekat sumur Zam-Zam. Tidak sulit untuk menemukan tempat tinggal Hajar yang berupa kemah, ya. Dan akhirnya terjadi pertemuan yang tentu membahagiakan Nabi Ibrahim, karena sudah melihat Ismail yang sudah berumur sekitar, ya, berarti sekitar 13-14 tahun. Lebih dari 13 tahun atau sekitar 14 tahun, ya. Karena pada saat ditinggalkan umur umur Ismail pada saat itu belum 2 tahun, masih dalam susuan, sedang Nabi Ibrahim kembali ke Bakkah itu setelah 12 tahun kemudian. Jadi umur Ismail pada saat itu sekitar 13 sampai 14 tahun. Bisa dibayangkan tentu dengan Hajar sangat bahagia, demikian pula Ismail sudah mulai mengetahui tentang bapaknya. Tentu Hajar juga sudah mengkisahkan kepada Ismail tentang bapaknya yang sebagai seorang Rasul Allah, ya. Sehingga meskipun ditinggalkan lama oleh bapaknya, Ismail tidak protes kenapa kok lama ditinggalkan dan tidak ditengok, ya. Ismail sangat mengetahui bahwa kedudukan bapaknya sebagai Rasul tentu mengemban tugas-tugas yang Ismail harus menerima kenyataan seperti itu. Nabi Ibrahim juga kemudian berkenalan dengan suku Jarhumid yang telah menjadi penduduk Bakkah, ya. Dan bisa dibayangkan bahwa kemudian Nabi Ibrahim setelah memperkenalkan diri kemudian berdakwah kepada suku Jarhumid, ya. Berdakwah pada penduduk Bakkah yang tentu masih tidak terlampau banyak, mungkin 30 atau 40 orang, ya, masih sekitar 30-40 orang. Pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi, ya, diperintah Allah untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim tentu memahami bahwa itu perintah Allah, ya. Tapi untuk meyakinkan itu Nabi Ibrahim belum juga melaksanakan perintah tersebut dan akhirnya mimpi lagi, ya. Ketika mimpi yang sama datang kembali, maka Nabi Ibrahim meyakini bahwa wahyu itu harus segera ditunaikannya. Kemudian disampaikanlah mimpinya itu kepada Ismail dengan nada bertanya. Jadi menyampaikannya dengan nada bertanya untuk untuk bertanya dan melihat reaksi Ismail tentang wahyu yang diterimanya untuk menyembelih Ismail, ya. Jadi menyampaikan sambil dengan nada bertanya. Peristiwa ini diabadikan pada Quran surat As-Saffat 102.
yaitu peristiwa dialog antara Nabi Ibrahim dan Ismail. Peristiwa tersebut diketahui oleh kaum muslim sekitar 2600 tahun kemudian, jadi cukup jauh ya. Kita mengetahuinya, kaum muslim mengetahuinya dari Quran surat As-Saffat itu. Dialognya adalah dalam Quran surat As-Saffat, dialognya adalah, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang yang sabar. Dengan jawaban tersebut, kita itu bisa menggambarkan betapa kualitas Ismail. Jadi jawaban yang menggambarkan betapa dia bisa menerima bahwa dirinya akan disembelih. Sesuatu yang luar biasa, ya. Dengan jawaban, wahai anakku, dengan jawaban, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Dari jawaban tersebut nampak bahwa pasti Hajar juga telah diberitahu oleh Nabi Ibrahim tentang mimpinya, ya. Dan Hajar tentu memaklumi dan bisa menerima, ya, wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim, bisa menerima bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih Ismail. Kemudian Ismail ternyata membuat suatu jawaban yang luar biasa yang menunjukkan bahwa kualitas Ismail adalah kualitas, meskipun masih remaja, kualitasnya setara dengan Nabi. Bagaimana kita bisa membayangkan Ismail yang masih remaja ikhlas untuk disembelih bapaknya. Itu bukan suatu peristiwa yang sederhana. Kalau zaman sekarang pasti tidak bisa dibayangkan. Kalau zaman sekarang kejadian seperti itu merupakan suatu kejahatan, tapi ini adalah perintah Allah kepada Nabi, ya. Dengan jawaban Ismail seperti itu, kemudian Nabi Ibrahim membawa Ismail ke suatu tempat yang ternyata cukup jauh dari Bakkah, ya. Ternyata cukup jauh dari Bakkah. Dalam tengah perjalanan menuju suatu tempat yang akan dijadikan tempat untuk menyembelih Nabi Ismail itu, kemudian datang, ya, setan, ya, dengan wujud manusia, ya, yang mencoba menghalang-halangi niat Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, ya, Digambarkan bahwa upaya menghalang-halangi itu, digambarkan peristiwanya adalah upaya setan menghalang-halangi perjalanan Nabi Ibrahim dan Ismail itu kemudian dilempari batu, ya, oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Saya kira upaya menghalang-halangi itu bukan hanya kepada Ibrahim dan Ismail, tapi setan juga pasti menggoda atau berbicara dengan Hajar bahwa perbuatan Nabi Ibrahim terhadap Ismail itu tidak bisa diterima, itu pasti bukan wahyu dan sebagainya, tapi itu bisa jadi adalah setan dan sebagainya yang mempengaruhi Ibrahim
namun tidak mampu menggoyahkan, ya, tidak mampu menggoyahkan keyakinan Hajar pada suaminya bahwa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah. Sehingga akhirnya gagallah upaya setan-setan tersebut untuk menghalangi niat Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Setan tersebut diusir, ya. Peristiwa ini kita kenal dalam rukun haji, ya, dengan peristiwa yang disebut lempar jumroh, ya. Jumroh atau lempar batu, ya. Setelah setan itu dapat diusir oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya cukup jauh, masih cukup jauh dari tempat lempar jumroh itu, ya. Cukup jauh dari tempat ketika Nabi Ibrahim dan Ismail melempari setan dengan batu-batu itu, ya. Kemudian akhirnya di tengah-tengah bukit, ya, di tengah-tengah bukit Nabi Ibrahim berhenti dan kemudian membuat sebuah mezbah, ya, sebuah mezbah untuk dijadikan tempat untuk menyembelih Ismail. Ketika mezbah sudah jadi, kemudian Ismail dibaringkan secara tertelungkup, ya, dibaringkan tertelungkup untuk kemudian siap untuk disembelih, ya. Ketika semuanya sudah siap, Ismail juga sudah siap, Nabi Ibrahim kemudian mengangkat tangannya yang memegang kampak, ya, dan siap diayunkan. Tiba-tiba tangan Nabi Ibrahim menjadi kaku, ya, tidak bisa digerakkan, ya. Tidak bisa digerakkan. Dan ketika tangannya tidak bisa digerakkan, Nabi Ibrahim tiba-tiba melihat seekor domba besar yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Tiba-tiba muncul domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Melihat domba tersebut, Nabi Ibrahim kemudian sadar bahwa Allah telah Nabi Ibrahim telah lolos dari ujian Allah, sehingga Allah kemudian menghadiahi seekor domba, ya, untuk menjadi pengganti Ismail. Tentu Nabi Ibrahim sangat gembira dengan hadiah tersebut, demikian juga Ismail juga sangat gembira dan mereka berdua merasa telah berhasil menempuh ujian yang sangat berat dari Allah. Kemudian mereka berdua mengambil domba dan kemudian domba tersebut kemudian disembelihnya. Kisah tersebut, kisah Nabi Ibrahim akan menyembelih, ya, Ismail, kemudian mendapatkan ganti domba dari Allah, itu diabadikan dalam Quran As-Saffat ayat 103 sampai 107. Nah, setelah itu domba tersebut kemudian disembelih sebagai hewan kurban, ya. Tempat tersebut kemudian oleh Nabi Ibrahim diberi nama Mina, ya, nama Mina, yang mempunyai arti hadiah, ya, hadiah yang tidak terduga, ya. Mina itu artinya punya arti hadiah yang tidak terduga, yang diberikan secara, ya, namanya hadiah pasti diberikan secara cuma-cuma. Dan kurban, ya, kurban ini kemudian menjadi salah satu rukun haji, yaitu dilaksanakan setelah lempar
jumroh akobah. Dalam rukun haji biasanya kurban itu dilaksanakan setelah lempar jumroh akobah, setelah lempar jumroh akobah, kemudian jemaah haji melakukan tahallul. Ya. Itulah kisah dari Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Hajar dan Ismail meninggalkan Hajar dan Ismail di Bakkah kembali ke Hebron. Setelah 12 tahun kemudian kembali lagi ke Bakkah. Kemudian ada peristiwa wahyu, ya, ada wahyu yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail dan kemudian mendapatkan hadiah cuma-cuma, yaitu seekor domba karena ketaatan total Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, ya. Sehingga kemudian Allah memberikan hadiah domba untuk disembelih sebagai hewan korban, sebagai pengganti perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Dan tempat tersebut kemudian disebut Mina, yang kita kenal dengan Mina, karena Mina itu artinya adalah hadiah yang tak terduga. Ya. Demikian untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akan kita sambung lagi pada kisah berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.